Halo, halo men, gimana kabarnya nih? Jangan lupa olahraga ya, biar tetap sehat. Oke kawan, kali ini Melodi Cerita akan melanjutkan cerita dari chapter sebelumnya. Pada chapter ini diceritakan Sun Wukong yang tertangkap oleh Raja Iblis Buddha terlihat tidak bisa bergerak. Dan Raja itu pun berkata pada Sun Wukong kalau dia tidak boleh sombong. Dan dia tidak akan lagi mentoleri kesombongan dari Sun Wukong. Tapi Sun Wukong tetap saja meremehkannya. Melihat itu pun sang iblis naik pitam. Dia pun sangat kesal dan membuka mulutnya. Lalu Wukong pun dimasukkan ke dalam mulutnya. Saat ini Wukong ditelannya hidup-hidup. Semua yang ada di sana melihat itu pun sangat terkejut karena tega-teganya dia melahap Sun Wukong. Lagi pula menurut Kaisar Tengkorak Putih, dia sangat licik. Memakan Sun Wukong tepat pada waktunya. Dia bisa menyerap kekuatan Wukong. Dan menurut Iblis Buddha, kerjaan jiwa gelap ya memang gitu. Tentu harus makan apa yang bisa membuat mereka tumbuh. Dia akan menyesal jika makan perlahan-lahan. Tapi tiba-tiba dari dalam perut sang iblis terdengar suara Sun Wukong yang memanggil. Dia berkata di dalam sana sangatlah gelap dan dia ingin sekali keluar. Tapi menurut sang iblis Buddha itu tidak akan pernah terjadi. Mendengar itu pun Wukong langsung memukuli organ dalamnya. Tapi sayangnya menurutnya itu tidak akan mempan karena kulit Buddha iblisnya tidak bisa dia pukuli. Wukong akan segera meleleh dan menjadi makanannya. Dan sayangnya Wukong pun bukan malah takut, tapi dia malah merasa tertantang. Dia pun berubah ke wujud raksasanya dan memukul dari dalam dan jebret. Iblis itu pun kesakitan. Melihat itu pun Wukong langsung memukulnya dengan banyak. Tapi sang iblis pun malah memperkuat pencernaannya. Namun sayangnya itu adalah hal yang sia-sia. Wukong memaksa keluar dari jalan masuk awal, ya dari mulutnya. Dia pun membuka paksa mulutnya dari dalam dan tres. Wukong berobek badannya menjadi dua dari kepala sampai bawah. Lalu setelah itu Wukong pun melemparnya. Dia sangat tidak peduli dengan keadaan sang iblis. Sang iblis yang mendapatkan perlakuan itu pun sangatlah tidak menyangka. Dan menurut sang kaisar tengkorak sepertinya dia telah gagal. Lalu tiba-tiba musuh baru Wukong pun datang tepat di depan mukanya. Dan yang datang adalah rubah berekor 9. QB pun datang untuk melawan Wukong. Dia meminta Wukong untuk bermain padanya. Dia pun mengeluarkan senjata andalannya yang setiap ekornya memiliki kekuatan monster. Ekor-ekor itu pun mengeluarkan kekuatan untuk menyerang Sun Wukong. Dan tiba-tiba laser pun keluar dari ekor sang QB. Dan jedar. Terjadilah ledakan yang sangat dahsyat menghantam tubuh dari Sun Wukong. Tapi sayangnya Wukong menahan serangan itu. Walaupun serangannya menggores tubuh dari Wukong, tapi Wukong masih saja berusaha untuk mempertahankan dirinya. Dan bagi sang iblis rubah, Wukong seharusnya menyerah saja dan memohon ampun padanya. Dengan begitu dia akan menyelamatkan hidup dari Kerasuci Wukong. Tapi bagi Wukong itu hanyalah hal sepele. Dia pun mengaktifkan kekuatannya dan mengeluarkan senjata rahasianya dari lengannya. Tembakan besar pun terjadi dan mengarah ke sang rubah ekor 9 itu. Serangannya pun lebih dahsyat daripada sang QB. Dan dengan amukan Wukong itu, sang rubah pun berhasil dikalahkan. Lalu dengan cepat, Wukong meloncat ke arahnya untuk memegang ekornya dan memutar-putarnya. Dengan begitu, dia pun membantingnya ke tanah dan jebret.
Sang Kyuubi pun tidak berdaya di hadapan kera raksasa Sun Wukong. Tapi sayangnya, tidak sampai di situ lawan dari Wukong. Dia pun dengan cepat diserang oleh Raja Iblis Banteng dengan wujud bantengnya dan menusuk tubuh Wukong dengan tanduknya. Wukong pun yang mendapat serangan itu terpental karena kekuatannya sangatlah besar dan brutal. Dia adalah lawannya berikutnya dan sepertinya tidak ada bau kejahatan dari tubuh sang iblis kerbau. Dia bukanlah jiwa gelap di jalur iblis. Mendengar itu pun sang iblis memperkenalkan dirinya. Dia adalah penguasa gunung api, Iblis Banteng. Dia pun bertanya pada Wukong apakah Wukong punya nyali untuk menjadi lawannya. Tapi sayangnya, Wukong pun berteriak kalau semangatnya baru saja muncul. Tidak peduli lawannya seperti apa, dia tidak akan pernah kalah. Semangatnya sangatlah barbar kawan. Emang bukan kaleng-kaleng ini Wukong. Mendengar kesiapan Sun Wukong, Raja Iblis Banteng pun langsung menendang Wukong. Tendangan itu berhasil ditahan oleh Wukong, tapi sayangnya dampaknya sangatlah luar biasa. Bahkan pohon-pohon di sekitar mereka hancur lebur karena angin ledakan yang terjadi. Tapi tidak sampai di situ, dia pun menendangi tubuh dari Sun Wukong dan membuat Wukong terpental. Dia pun sangat mengagumi Sun Wukong. Bertarung melawan yang kuat adalah kegembiraan yang tidak ada habisnya menurutnya. Semangat bertarungnya sama seperti Sun Wukong. Dia pun akan menikmati kesenangan membunuhnya dan Wukong pun sangat bersemangat mendapatkan lawan yang kuat juga. Dia pun berlari dan mengaktifkan kekuatannya untuk melawan sang iblis banteng. Api pun keluar dari lengannya dan dia memukul sang iblis. Namun di sisi Xiaosu tanpa disangka dia pun didekati oleh peliharaan sang iblis Buddha. Dan peliharaannya itu pun mengacak-acak rumah dari Xiaosu. Tapi untungnya dia dicegah oleh sang iblis Buddha. Kali ini iblis Buddha berhasil bangkit dengan menjahit tubuhnya yang robek. Begitu juga dengan peliharaannya. Dia berkata, mereka tidak bisa memakan manusia di rumah. Anak itu dilindungi dan menurut aturan di jalur iblis, mereka tidak bisa memakannya. Dan dia melihat bahwa mereka memiliki hubungan yang dekat. Dengan begitu, jika mereka menyakitinya dengan gegabah, itu akan menyulitkan mereka sendiri. Dan sebenarnya itu bukan situasi yang ingin dia lihat. Orang-orang di gubuk haruslah aman. Meskipun pendatang baru itu kuat, namun tidak sekuat itu sebenarnya. Dia sudah tahu cara menghadapinya. Dia pun langsung memakan pil roh darah miliknya. Dia mengatakan untuk menarik semua iblis yang lebih rendah dalam jarak 3 mil. Dan di sisi Raja Iblis Banteng melawan Sun Wukong, terlihat pertarungan mereka sangatlah sengit. Bagi sang Raja Iblis Kerbau, di bawah kakinya, dia tidak akan bisa melawannya. Itu semua karena Wukong bukanlah levelnya. Tapi Wukong pun tidak peduli dan memukul biji dari Iblis Kerbau. Batu banget ya bagi Wukong. Dan pukulan itu pun membuat Raja Iblis Kerbau mendapat serangan fatal dan terlempar. Dia pun memukul lagi sampai dia terbang ke udara. Tapi tiba-tiba Wukong ditangkap oleh siluman cacing. Dia mencium daging segar dari darah Sun Wukong. Lalu dia pun dikeroyok oleh para siluman cacing itu. Dan bagaimana kelanjutannya? Kita lanjutkan di chapter selanjutnya ya kawan. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Jangan lupa juga untuk share, subscribe, dan like jika kalian suka. Dan dislike jika kalian tidak suka. Dan sampai jumpa.